Media MPDI TV menyajikan tontonan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamba ba'du. Di Ramadan yang ke-7 ini hadir bersama saya yaitu Pak RT Pokon Sukagung, Kecamatan Bulo, Kabupaten Tanggamus. Gimana kabarnya Pak RT? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Apa kesibukan selama bulan Ramadan ini menjadi rutinitas? Rutinitas sehari-hari ya seperti biasa, aktivitas sehari-hari mengajar, ya kan. Terus membantu pekerjaan rumah, dan tadi malam ini sholat tarawih. Itu yang menjadi rutinitas keseharian Teh ya. Oke. Ini sepertinya Pak RT termuda ini di Kecamatan Bulo, atau bahkan kalau ada survei mungkin di Kabupaten Tanggamus RT termuda ini. Pak RT ini sengaja kita undang di podcast MPDI karena baru kemarin saya dan juga kawan-kawan mendirikan Yayasan Pendidikan Teras Cendekia dan juga Panti Asuhan. Salah satu yang terlibat aktif dan sangat support itu Pak RT, namanya RT Rizky. Nama lengkapnya apa Pak RT? Saya lupa Pak RT. Nama lengkap saya Rizky Agung Pratama. Oke, Rizky Agung Pratama. Dari awal pertama kali merintis, kemudian pelaksanaan peresmian sampai dengan selesai sangat support, dan baru sore hari ini kita di Pak RT ya, kita bagi takjil bareng anak-anak ya. Ya, siap. Bareng anak-anak TPQ sama anak-anak remaja, ya selalu support Pak RT ini. Nah, tapi ini perlu kita obrolkan Pak RT, artinya ada historis yang kelam, jadi Pak RT bisa menerobos itu semua dari masa kegelapan, bisa zaman terang benderang dikatakan sampai dengan hari ini, rutinitas aktif di masjid kan Pak RT ya, menjadi marbot di masjid, kemudian menjadi seorang guru. Nah, yang saya tahu nih, kita pernah ngobrol, katanya dulu sekolah pernah candu dengan yang namanya narkoba Pak RT ya? Iya, betul. Di usia berapa itu Pak RT? Kelas berapa kira-kira? Kira awal perjalanan dimulai dari kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 udah mulai itu ya? Oh, apa kira-kira itu yang membuat Pak RT terjerumus di narkoba? Narkoba apa yang menjadi latar belakangnya, atau pergaulan atau apa? Iya, Itu tergantung dari pergaulan saya juga sih itu. Karena dulu sekolah masih bandel kan, tahu sendiri Pak. Saya bandel, semua orang tahu saya ini bandel. Nakal segala macam, sampai ya akibat pergaulan itu saya segala sesuatu hal apapun itu saya coba pada waktu itu, karena saya masih remaja, masih bebas begitu. Berapa tahun, berapa lama selama SMA itu? Apakah dari kelas 2 hanya coba-coba, atau agak lumayan panjang perjalanannya? Penggunaan narkoba itu sejak SMA sampai kapan? Sampai tahun berapa penggunaan narkotika itu Teh? Pengguna narkotika itu dari pergaulan saya dari kelas 2 SMA itu sampai 2018. Sampai 2018. iya, betul. Itu udah benar-benar total vakum ya? Itu benar-benar total vakum. Apa yang membuat bisa berhenti? Sedangkan biasanya kalau sudah candu narkoba itu kan agak susah. Nah, ini apa yang bisa menyebabkan berhenti total? Ya, jadi yang pertama itu saya mulai berpikir karena sudah menikah. Yang pertama. Yang kedua itu saya berpikir, saya ini capek loh, gini-gini terus. Saya udah tahu efeknya kan gitu istilahnya. Udah tahu gitu-gitu terus, kalau habis make begitu, efeknya capek. Jadi dalam hati dan niat saya memutuskan pada saat itu 2018 itu saya benar-benar berhenti total, tidak sedikit-sedikit seperti orang. Kalau saya benar langsung berhenti total gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang aktivitas ngajar, berarti pendidikan tidak berhenti ya? Pendidikan masih berlanjut. masih. Oke, berarti Berarti dari lulus SMA 2000 berapa kira-kira itu Pak RT? 2017. 2017, 2018 berhenti vakum, setelah itu baru menikah. Ya betul. Oke. Nah, setelah menikah berhenti total, kemudian apa yang menjadi rutinitas? Biasanya kan agak sulit walaupun sudah walaupun sudah berhenti.
apa rutinitas yang dilakukan setelah apa berhenti dari narkoba tersebut? Ya jadi Aktivitas saya sehari-hari itu rutinitas ya kegiatan sehat gitu Bang. Pagi tadinya males-malesan begitu kan, bangun pagi. Semenjak ini ya saya berani bangun pagi begitu kan. Tadinya saya tidak bisa dikatakan tidak sholat, jarang sholat. Nah pelan-pelan saya itu bangun sendiri dari wawasan, dari aspirasi, dari nasihat orang-orang tua, teman-teman semua. Akhirnya saya jalani itu sendiri bertahap demi tahap. Nah, kalau untuk di Marbot sendiri gimana tuh ceritanya? Udah kan dari sekolah dia nakal, nah dan lain-lain tadi yang sudah diceritakan. Nah, kemudian sekarang mengabdikan diri di masjid ini. Apa yang memotivasi bisa begitu jauh gitu? Apa ya motivasinya sehingga pengen jadi Marbot? Kalau berbicara Marbot kan harus bersih-bersih masjid, azan 5 waktu harus di masjid kan Pak RT ya? Ya apa yang memotivasi itu? Jadi ini cerita saya nih Pak ya. Jadi pernah ada bapak-bapak, saya tidak menyebutkan namanya, tapi dia orang Pekon Sukaagung, dia punya yayasan. Dia suatu hari entah ada apa mendatangi saya. Ya istilahnya ketemu di jalan, dia mampir gitu dengan saya. Saya juga lagi di jalan. Dia berkata begini, kamu sholat. Kalau kamu sholat, apa yang nggak kamu mau pasti dikabulkan oleh Allah. Apa yang kamu mau pasti dikabulkan oleh Allah. Nah semenjak dari omongan perkataan bapak itu langsung tergetar gitu hati saya. Masa iya sih dalam hati begitu kan? Masa iya sih. Ya akhirnya saya sholat di situ, mulai rajin 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi hati saya juga enteng. Semua ini semua gelisah nggak ada, pokoknya semua enteng, nggak mikirin apa-apa, tenang, hilang dari kecemasan dan lain-lainnya. Kecemasan, intinya saya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semenjak dari itu. Nah setelah itu saya diangkat menjadi Marbot begitu, karena melihat saya ya dari tekad saya juga, saya ingin berubah gitu loh Bang. Dan saya juga mengajukan diri saya jadi Marbot. Ya alhamdulillah saya jadi Marbot. Itu untuk menjaga saya mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sangat luar biasa dengan nasihat itu. Ya berarti lah pentingnya nasihat Pak RT ya. Ya kepada siapapun kita harus menyampaikan. Siapa tahu ada kalimat yang memang menyentuh kawan-kawan yang lain ya. Nah terus kalau di pemerintahan sendiri menjadi RT di tahun berapa kira-kira Pak RT? Menjadi RT itu di tahun 2022 atau 2021, saya agak lupa itu. 2022 sepertinya itu. 22 ya. Ya. Apa yang kira-kira apa sih yang membuat motivasi pengen jadi RT ini? Karena seleksinya kan misalkan di RT 1 nih, kan ada banyak tuh kepala keluarga. Dan Pak RT Rizky ini kan paling muda. Nah, apa yang bisa menyebabkan pengen jadi RT di usia yang katakanlah cukup muda dan masih banyak yang tua? Apa kira-kira Pak RT yang menjadi motivasi itu? Niat saya ingin berubah begitu, ya kan. Tadinya dipandang sebelah mata sama orang, Rizky ini begini, nakal, begini-begini. Nah, dalam tekad hati saya ini saya berniat, saya ingin masuk ke pemerintahan Pekon dengan jalur RT, dan ingin mengabdikan kepada seluruh masyarakat Sukaagung khususnya. Ya alhamdulillah, tekad baik saya, niat baik saya akhirnya diterima dengan semua orang, dengan aparat kepala Pekon dan aparat lainnya. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa, itu sudah balance lah Teh untuk membayar apa ya, kesalahan kita, pergaulan yang salah di masa lalu, kemudian di masa-masa sudah berkeluarga mengabdikan diri jadi di pemerintahan walaupun tingkat RT, kemudian menjadi Marbot. Ya ini sangat luar biasa, sangat jauh sekali Pak RT ya daripada cerita-cerita sebelumnya. Nah selanjutnya yang terakhir nih Pak RT, coba berikan pesan kepada para pemuda-pemuda, terkhusus pemuda Sukaagung mungkin yang bisa mendengarkan podcast ini, atau kalau lebih luas di Kabupaten Tanggamus atau seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Apa yang akan disampaikan mengenai apa sih namanya
narkoba tersebut. Terima kasih, Pak. Untuk semuanya pemuda-pemudi dimanapun berada, terkhusus Sukaagung, saya ingin berpesan begini, kalian nakal boleh, bergaul dengan siapapun boleh, tapi ingat, nakal dan bergaul itu ada waktunya, ada batasnya. Suatu saat pasti kalian merasa, contoh seperti di narkoba, kalian capek, nanti pasti ada yang ngerasa capek. Contoh seperti saya capek, begitu-begitu terus. Yang terkhusus pentingnya jangan terlalu memikirkan untuk kesenangan hari ini. Pikirlah untuk gimana caranya ke depan kita menjadi lebih baik. Bagi pemuda-pemuda dimanapun kalian berada, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Senakal-nakalnya orang, sebejat-bejatnya orang, contoh seperti saya, masih bisa diberi kesempatan di aparat, bisa diberi kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dengan contoh saya, ya kalau masalah rezeki dan yang lain-lain sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya niat kita ingin berubah, pasti dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, terima kasih. Itu pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi, artinya memang tidak ada arti dan itu hanyalah kesenangan sesaat dan dampaknya justru sangat negatif, Pak RT ya. Betul itu. Oke. Baik, terima kasih nih Pak RT sudah mampir di podcast Media MPD TV. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan obrolan ringan kita hari ini ya bisa memberikan semangat, bisa memberikan gambaran kepada adik-adik kita yang masih muda, yang masih remaja, ataupun yang hari ini mereka salah pergaulan. Ya ternyata salah pergaulan itu penyesalannya kelak di kemudian hari kan gitu. Jadi ya hari ini kita rekrut Pak RT sama-sama di Yayasan Teras Cendekia ini, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, kemudian para remaja, ya kita libatkan di Yayasan Teras Cendekia ini. Dan rutinitas di Yayasan Teras Cendekia Senin sampai Jumat itu ada pengajian anak-anak, kemudian hari Jumat pengajian remaja, dan hari Senin dan hari Rabu itu pengajian ibu-ibu. Nah, jadi bisalah untuk masyarakat Sukaagung terkhusus kita belajar bersama di Yayasan Teras Cendekia ini agar meminimalisir pergaulan-pergaulan yang terlalu jauh untuk para remaja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Pak RT. Terima kasih, Bang. Oke.